Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 3. Perhatikan rangkaian di samping. Tegangan pada hambatan 6 ohm sebesar. Untuk menjawab soal ini, kita akan gunakan hukum 2 Kirchhoff. Ya, materinya ada di catatan ya, di sebelah kiri. Pada hukum 2 Kirchhoff ya, kakak jelaskan sedikit ya. Nanti teman-teman harus buat loop atau arah putaran arusnya. Ya, jadi bisa ada satu loop, bisa juga soal yang berbentuk dua loop. Konsep dasarnya sama saja. Ya, kita harus membuat arah arusnya. Dan untuk membuat arah arus, ada dua jenis. Bisa secara asal, maksudnya tidak usah dipikirkan, kita buat saja sembarang. Atau yang kedua, caranya adalah kita buat dengan melihat arah tegangan terbesar. Ya, jadi seperti itu. Dan kakak akan buat arah tegangan terbesar ya, cara kedua. Jadi kita tidak buat dengan cara asal, tetapi kita buat dengan arah tegangan yang lebih besar. Ya, contohnya untuk soal nomor 3, di sini ada 20 volt dan arus itu mengalir dari yang tinggi ya, potensial tinggi ke potensial rendah. Dari kutub positif ke negatif ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan 4 volt juga ke kiri. Ya, jadi kalau kita lakukan di sini ke kiri dan ke bawah. Jadi nanti akan terjadi arusnya akan menabrak. Ya, jadi kalau ada arus yang menabrak, kita lihat tegangan yang lebih besar. Dan yang lebih besar adalah 20 volt. Nah, dari sini kita buat arahnya nanti ke arah yang mengikuti tegangannya lebih besar. Jadi nanti arahnya seperti ini. Ya, jadi nanti kita akan gunakan arusnya yang seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita tulis saja rumusnya. Ya, di sini rumusnya adalah sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Berikutnya, kita tentukan GGL-nya. Ya, cara menentukannya, teman-teman perhatikan di bawah. Ya, jadi kakak sudah tulis di catatan, jika gerak arah loop bertemu kutub positif, maka hasilnya positif. Jika gerak arah loop bertemu kutub negatif, maka hasilnya negatif. Nah, kita jalankan arahnya ya. Tadi arusnya kita tentukan searah ini ya, yang tanda panah yang kakak buat. Jadi ini kita buat ke bawah terus ke samping, yang terjadi adalah ketemu kutub positif terlebih dahulu. Jadi arahnya adalah positif 4 volt. Seperti itu. Ya, berikutnya kita lanjutkan ya terus ke atas ke kiri. Nah, pada saat 20 volt yang ketemu adalah yang negatif terlebih dahulu. Jadi kita tulis ini min 20 ya. Jadi kalau negatif hasilnya negatif. Kalau ketemu positif hasilnya positif ya, sangat mudah ya. Berikutnya ini kakak beri kurung saja ya supaya lebih mudah nanti, dan sebenarnya V-nya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa nih. Ya, nanti kakak hapus ya atau kakak tulis ulang ya. Satuannya di dalam perhitungan tidak perlu ditulis, tidak apa-apa ya. 4 dikurang 20. Seperti itu ya. Berikutnya ditambah IR. I-nya kita cari ya. R-nya kalau teman-teman lihat, R-nya di sini total hambatan. Ya, total hambatan di sini semua hambatan kita hitung. Ada 6, ada 1, ada 4, ada 1 ya, termasuk si 1 dan 1 ya. 1 dan 1 ini adalah hambatan dalam tegangan ya, bisa disebut hambatan pada baterai. Ya, ini kita hitung juga. Jadi angkanya adalah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 1. Berikutnya sama dengan 0. Nah, kita tinggal hitung. Kita hitung yang I dulu ya. 6 tambah 1 tambah 4 tambah 1 hasilnya 12. Jadi kalau kita tulis 12I. Sama dengan 4 dikurangi 20 hasilnya min 16. Min 16 pindah ruas ke kanan menjadi 16. Ya, seperti ini. Hasilnya adalah 16/12. Ya.
hasilnya adalah 16/12 ya. Maka kalau kita sederhanakan, I-nya adalah 16 sama 12 sama-sama bisa dibagi 4. Maka hasilnya adalah 4/3 ampere. Ya, kita biarkan saja dalam bentuk pecahan ya, karena kakak lebih suka berhitung dalam bentuk pecahannya daripada desimal. Oke, yang ditanya ternyata pada soal ini bukanlah arusnya, ya, melainkan yang ditanya adalah tegangan saat di 6 volt. Artinya tegangan di sini, ya, V-nya berapa? Ini yang ditanya. Ya, sangat mudah sebenarnya ya. Kalau teman-teman sudah tahu konsepnya, tinggal kita tulis saja. Kita fokus di V, kita namakan saja ini 6 volt ini Si 1 ya, hambatan 1. Jadi V1. Ya, nilainya adalah, ingat, rumus V di hukum Ohm adalah I kali R. Jadi nanti kita tinggal kalikan saja. I dikali R, R-nya R1. I-nya kita dapat tadi 4/3. Dan R-nya kita dapat nilainya 6. Ya, jadi kalau kita tulis V-nya adalah 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Ini nilainya 8 volt. Ya, seperti ini. Ya, jadi inilah hasil jawaban untuk soal nomor 3. Jawaban yang sesuai adalah yang B.